Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, as-sattaril ghaffar. Wassalatu wassalamu ala manba'il ilmi wal asrar wa mahzainil faiti wal anwar wa malja'il ummah wal abrar wa mahbat Jibril fil laili wan nahar wa habibillahi sattar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil azhar wa ashabihil ahyar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kepada para pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menerangkan merujuk dari suatu kitab hadis Mukhtarul Ahadis, di mana malaikat Jibril mengajarkan, mentarbiyahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW di dalam kehidupan yang tentunya kita sebagai umat Nabi harus menteladani dan mengikuti apa yang telah diteladankan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW tersebut. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadis tersebut diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Atani Jibrilu faqala ya Muhammad ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka madziyun bihi wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil laili wa 'izzahu na'uhu 'anin nasi. Rawahul Baihaqi ngan Jabir. Di dalam tarbiyah atau pelajaran yang diajarkan dari malaikat Jibril kepada Nabi Agung Muhammad SAW, bahwa malaikat Jibril mengajarkan yang pertama, ngish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Nabi diberikan keluasan untuk beraktivitas, untuk beramal, untuk mengerjakan segala sesuatu yang ada di dunia sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan kehendaknya, karena Nabi dan kita semuanya akan menjadi mayit. Mati tidak akan bisa dihindari dari setiap manusia. Dalam hadis lain dikatakan, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Al-mautu babun, mati itu adalah pintu. Wa kullun nasi dakhilun, dan setiap manusia akan memasuki pintu, tidak lain adalah mati. Maka ketika kita sadar akan mati, tidak lain akan berintrospeksi diri, karena ada suatu kerahasiaan Allah di mana suatu amalan baik atau buruk ganjarannya belum diperlihatkan terlebih dahulu. Padahal di akhirat nanti ada suatu pembalasan Allah yang pasti akan diterima oleh setiap manusia. Yang kedua dari pelajaran malaikat Jibril adalah wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah segala sesuatu apa yang kamu cintai, karena kamu akan dipisahkan. Kematian itu adalah sebagai pintu. Dan ketika suatu kematian sudah menjemput kita, segala sesuatu yang kita cintai,
baik istri, baik anak, baik harta benda, maka semuanya akan terpisah dari kita, akan memisahkan kita dari segala sesuatu yang dicintai di dunia. Yang ketiga dari pelajaran tersebut tidak lain adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Beramallah, bekerjalah apa-apa yang kamu kehendaki, karena kamu akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Kita tentu paham, tetapi perlu saya ulang lagi bahwa kematian itu tidak ada remedi. Tidak seperti halnya anak sekolah yang ketika mendapatkan nilai yang jelek, maka matur dengan gurunya, bilang kepada gurunya, mohon maaf saya nilainya jelek, maka diberikan tugas lagi. Ketika sudah mengerjakan apa yang menjadikan perintah tugas dari gurunya, maka nilainya berubah. Tetapi ketika mati sudah masuk di dalam setiap manusia, dan kita masuk di alam barzah atau alam kubur, maka disitulah final kita, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ketika dikubur saja sudah terlihat kita itu di jurang-jurang neraka atau di raudhatul jannah atau di pertamanan surga. Andai kata dikubur kok kita sudah masuk kubur terus di ereng-ereng neraka, maka itu menjadikan alamat celaka untuk kedepannya. Karena kubur itu adalah alam penantian sebelum datangnya kiamat. Sekali lagi, dengan Allah menciptakan kita, maka kita dilahirkan di dunia, dunia menyajikan segala sesuatunya. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berbuat baik, ada yang berbuat maksiat dan sebagainya. Tapi kembali bahwa yang namanya Allah membuat hukum dan hukuman tidak lain adalah majziyun bihi, pembalasan. Yang selanjutnya adalah wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil laili. Malaikat Jibril mengajarkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, karena kita mempunyai hajat banyak di dunia, supaya kita selamat di dunia, bukan hanya kita, tapi keluarga kita sampai zuriat kita, maka malaikat Jibril mengajarkan kepada baginda Nabi untuk seorang mukmin atau para mukmin mau bangun malam untuk bertaqarruban ala Allah, bertakarrub kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, supaya bisa mendapatkan hajat-hajat baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir adalah wa'izzahu istighna'uhu 'anin nasi. Pelajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang sebelumnya diajarkan oleh malaikat Jibril tidak lain, kita itu bersemugih kepada sesama manusia. Maksudul a'zamnya tidak lain adalah kita diperintahkan segala sesuatu mengadu kepada Allah, karena kita adalah ciptaannya Allah. Jangan segala sesuatu, baik itu kekurangan apalagi, mengadu kepada manusia. Kalau kepada manusia, ketika manusia itu cocok, teman kita cocok, sahabat kita baik dan sebagainya, mungkin akan mendengarkan dari aduan-aduan kita. Tetapi pas suatu saat
ternyata ada ketidakcocokan dari suatu hubungan atau persahabatan, maka bagaimana? Banyak kemungkinan akan diwartakan kepada yang lain, diinformasikan kepada yang lain. Maka segala kekurangan kembali, segala kekurangan, kelemahan kita, hajat kita, dan seterusnya, kita dialogkan kepada Allah. Lewat apa? Lewat kita bangun pada malam hari, dan segala sesuatunya kita jangan meminta tomak kepada sesama manusia, tapi kita diperintahkan untuk apa? Untuk meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Kaya. Seperti halnya akhir dari apa yang saya sampaikan dalam suatu doa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal aghnina 'anin nas. Semukih sesama manusia, tetapi kita hidup selalu zuhud sehingga dicintai oleh Allah dan dicintai oleh sesama manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan, tentu banyak kekurangannya, kelemahannya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.